Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu jamaah Yasin Takwa yang berbahagia dan mudah-mudahan dimuliakan Allah, kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Yang alhamdulillah pada sore hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berkumpul di rumah ahli bait ini untuk melaksanakan pengajian atau kebetulan ini tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Ibu, semua yang kita laksanakan sore ini akan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat berangkai salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali yang kita hormati adalah ahli bait, rumpun keluarga besar di rumah yang bertuah ini. Kemudian hormat kita kepada Ibu Kepala Lingkungan 8 yang hari ini menyempatkan diri hadir bersama-sama kita. Dan hormat kita yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu, para jamaah Yasin Takwa yang sore hari ini menyempatkan diri hadir bersama-sama untuk mengikuti acara ini. Nampaknya ibu-ibu ini pakaiannya belum tengok hampir sama. Pakaian putih-putih suci, ya kan? Ada juga beberapa warnanya. Alhamdulillah ibu-ibu. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau tadi kita telah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu merdu, yang telah dikumandangkan salah seorang qari'ah kita, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya, karena kami akan menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah salah satu dalil atau alasan tentang Isra dan Mi'rajnya Rasul. Jadi ibu-ibu, Isra itu kira-kira apa? Isra itu kira-kira berjalan malam. Jadi asalkan berjalan malam dia bu, itu Isra. Makanya orang Israiliyat tuh, orang-orang Israel tuh bu, maka digolar dari Israel. Menurut sejarah orang dulu suka berjalan malam. Kalau musafir malam hari,
Makanya dia disebut dengan Israel. Ada yang menyatakan begitu. Jadi Isra itu berjalan malam. Kalau ibu nanti berjalan malam, itu termasuk Isra. Kemana ibu tuh? Kemana ibu tuh? Isra, Pak. Kapan perginya? Tadi habis maghrib. Kapan pulang? Mungkin subuh. Iya kan? Mungkin. Iya bu, karena Rasulullah itu diisrakan Allah dari Masjidil Haram di Makkah ibu menuju Masjidil Aqsa di Palestina, Yerusalem. Kemudian naik lagi ibu Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Itu terjadi pada malam hari bu. Habis maghrib berangkat, subuh udah balik ibu ke Masjidil Aqsa, langsung ke Masjidil Haram, ke samping Masjidil Haram. Jadi kalau ada orang yang pergi pagi, pergi maghrib, pulang subuh, tidak lama, nah Isra itu ya kan. Rasulullah ini bu, dia bukan berjalan sendirian, dia diperjalankan Allah. Makanya bu, jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu saja bu, bukan dekat ibu. Apalagi ke Sidratul Muntaha, perjalanan yang tak bisa dihitung berapa jumlah meter, jauh sekali sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi karena ini kerja Allah Subhanahu wa taala, hal yang mustahil. Ya, Bu. Makanya Bu, ketika Rasulullah pulang dari Isra dan Mi'raj ibu, bingung Rasulullah. Macam manalah menceritakannya nih. Pastilah orang-orang Quraisy, pastilah orang-orang Makkah tak percaya. Tak percaya bu. Sedangkan dari Masjidil Haram saja ke Masjid Aqsa bu, waktu itu perjalanannya 40 hari 40 malam. Belum naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Masjid Aqsa, pulang lagi ke Masjid Haram. Tak ada yang percaya. Bu, kalau mungkin kita hidup pun di zaman itu bu, belum tentu juga bu. Banyak yang tak percaya bu, tak masuk akal orang tuh. Masa Muhammad bisa naik ke langit, pulang lagi dari Masjid Aqsa ke Masjid Haram? Bingung Rasul. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, keyakinan kita inilah yang paling penting. Ibu-ibu yakin itu? Yakin itu Isra Mi'raj itu? Yakin bu, yakin saya yakin. Tak ada yang yakin. Kenapa? Kalau Allah berkehendak segala-galanya bisa terjadi. Ya, kalau Allah berkehendak segala-galanya bisa terjadi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengisra dan memi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Linuriyahu min ayatina. Kata Allah, karena kami akan menunjukkan kepadanya, kepada Muhammad, tanda-tanda kebesaran kami. Kepada kita semua juga. Apalagi antara kebesaran Allah itu, di antara kebesaran Allah itu bisa ibu perjalanan yang begitu jauh dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, ke Sidratul Muntaha, pulang lagi ke Masjid Aqsa, balik ke Masjid Haram, cukup jauh perjalanannya, bisa dibuat Allah tak sampai satu malam pun. Bisa satu kebesaran. Kemudian ibu-ibu banyak contoh-contoh yang ditunjukkan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah langsung bertemu dengan Allah dalam mi'rajnya, dan di sanalah dia mendapat perintah sholat. Kemudian ibu-ibu di samping itu
Ada juga riwayat dan pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sedang bersedih hati, maka Allah menunjukkan kebesarannya dengan mengisra dan mi'rajkan Rasul untuk menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu masih ingat kenapa Rasulullah bersedih? Tahun itu disebut Amul Hazmi, tahun duka cita. Ada dua kekasih ibu yang meninggal dunia. Ketika itu Rasulullah ibu sedih. Ada dua yang dicintainya meninggal ibu. Salah satu diantaranya pamannya yang tercinta Abu Thalib. Tempatnya mengadu, mengasuhnya sejak remaja. Tempat dia mengajukan segala permasalahannya, membawanya berdagang. Dia sedih karena pakciknya Abu Thalib meninggal. Ibu-ibu sedih kalau ada yang ibu cintai meninggal. Sedih bu. Tapi Rasulullah ibu yang disedihkannya bukan hanya meninggalnya Abu Thalib karena cintanya tadi, tapi yang paling dia sakitkan orang yang dicintainya tidak memeluk Islam ketika meninggal. Ini yang paling sedih dia. Orang yang dicintainya, paman kandungnya bu, yang mengasuh dia, tempatnya bermanja, tempatnya mengajukan semua permasalahan hidup, yang mendidiknya sejak remaja. Kadang-kadang beliau tidur bersama pakcik tercintanya itu. Tapi bu, meninggal dunia tidak mengucap dua kalimat syahadat. Meninggal di dalam kekafiran. Nauzubillah min. Ini yang paling disedihkan Rasul. Sampai dalam satu riwayat ibu pernah satu malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur bersama pakciknya. Rasul pura-pura mengigau ibu. Apa kata Rasulullah? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksud Rasulullah kalau tidak mengigau dia, dibanguni pakciknya tadi lah Abu Thalib. Memang dibanguni bu, memang dibanguni Abu Thalib. Muhammad, bangun Muhammad, kau mengigau, kau bahasa kita, kau bermimpi. Lalu ditanya Muhammad, wahai pakcikku, apa yang kau tadi? Sebutkanlah. Maksudnya kalau diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Islam saja. Tahu enggak ada bu? Apa yang kau sebutkan itu itulah Muhammad. Apa yang kau ucapkan itu itulah. Namun mengucapkan dua kalimat itu tak mau. Padahal ibu kemanakan kandungnya Muhammad. Nah dari sini bu bisa kita lihat bahwa hidayah itu memang dari Allah ibu. Macam mana pun ingin kita membuat mengajak seseorang kalau hidayah tak ada, ya bu, tak menjadi. Makanya mintalah kepada Allah senantiasa hidayah, ihdinas shiratal mustaqim. Tapi ibu-ibu, hidayah itu kadang-kadang tidak datang sendiri, harus ada yang mengingatkan. Seperti kata Ibu Catherine tadi, kalau keluar kita pakai masker, kadang-kadang kita lupa, ya kan? Kadang-kadang kita lupa bahwa tujuannya sebenarnya untuk kepentingan kita juga, ya kan? Bukan hanya COVID, mungkin COVID tanding balik tak ada, tapi dobu. Ini penyakit TBC, penyakit semua. Aku kemana-mana sekarang pakai masker, malam pun pakai masker. Bukan karena takut lagi bu, tapi kalau saya kenakan pun pakai masker, ya kan? Kemudian yang menjaga anak-anak tadi itu memang kewajiban. Kewajiban ibu-ibu, kewajiban orang tua menjaga anaknya, mendidik anaknya. Walaupun memang hidayah itu dari Allah, tetapi kewajiban orang tua, bu, kewajiban orang tua mengawasi anak-anaknya, mendidik anak-anaknya. Kalau sudah dididik ibu, kalau sudah diawasi,
rusak juga, maka wa 'alallahi turja'ul umur, hanya kepada Allah lah urusan dikembalikan. Tapi kalau tak diawasi, tak diingatkan, nah apalagi nanti bu bulan Ramadan anak-anak kita yang koci-koci ini bu, kadang-kadang ibu mengganggu juga. Memang serba salah. Onda kita larang dia ke masjid. Ini adalah awal latihan bagi dia. Onda kita biarkan dia terus ribut, mengganggu orang-orang tua yang sholat. Sebenarnya. Nah, jadi ibu, intinya tadi kematian yang menyedihkan ini, di mana Pak Cik tercintanya meninggal tidak dalam keadaan Islam. Siapa lagi bu? 3 hari sesudah kematian Pak Ciknya itu meninggal pula lah orang yang paling dicintainya. Dialah, coba. Ingat ibu? Hah? Siti Khadijatul Kubra, orang yang paling dicintai. Tapi ibu, Khadijah bukan cinta pertama Rasul. Hah? Ibu tahu? Ibu tahu bahwa cinta pertama Rasul bukan Khadijah? Ada ibu yang tahu? Bu, cinta pertama Rasul adalah Fadithah binti Abu Thalib. Perempuan cantik, anak pamannya sendiri, anak pamannya Abu Thalib, atau disebut dengan Ummu Hani. Tapi ibu memang jodoh bukan kehendak manusia, ya kan? Jodoh memang kehendak Allah, maka tak jadi dia kawinlah Fadithah dengan orang lain. Kemudian barulah bertemu dengan Khadijatul Kubra. Jadi ibu, tapi Khadijatul Kubra lah ibu orang yang pertama-tama sekali mengakui bahwa Muhammad diangkat sebagai Rasul, mengakui kerasulan Muhammad SAW. Bu, habis hartanya bu, habis hartanya bu. Menurut sejarah Khadijah ibu orang yang kedua terkaya di kota Makkah. Orang terkaya kedua di kota Makkah ibu. Tapi ibu habis hartanya bu, sehingga tak ada lagi yang tinggal, diserahkannya kepada Rasulullah SAW, diserahkannya untuk kepentingan agama, diserahkannya untuk kepentingan Islam. Orang yang membantu menghibur Rasul di kala duka, membantu Rasul dalam perjuangannya bu, inilah orang yang dicintainya. Meninggal juga ibu 3 hari setelah pamannya tadi. Apa tak sedih Rasulullah SAW? Begitulah bu, cintanya kepada yang dua tadi, kedua-duanya telah diambil oleh Allah SWT. Makanya dalam salah satu riwayat mengatakan ada juga hubungannya dengan kesedihan yang dialami oleh Rasulullah. Ada juga hubungan, walaupun itu bukan mutlak ibu, ada juga. Nah ibu-ibu, jangankan Rasulullah, ibu-ibu pun kalau berpisah dengan yang tercinta sedih ibu, ya kan? Sedih ibu. Tapi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, begitulah bu, macam mana pun cintanya kita kepada seseorang, macam mana pun cintanya kita kepada yang kita cintai, pada akhirnya ibu kita juga akan berpisah dengan yang kita cintai itu. Kalaulah memang yang kita cintai itu tidak pergi meninggalkan kita, mungkin kita yang akan pergi meninggalkan yang tercinta tadi. Ibu sangat cinta dengan suami hari ini bu, tapi bagaimanapun ibu akan berpisah dengan suami yang tercinta. Betul? Betul bu? Kalau tidak ibu yang meninggalkan suami ibu itu, maka suami ibu yang akan meninggalkan ibu. Ya bu? Betul bu? Itu termasuk sudah cinta yang abadi buat kita manusia. Mati mau misalkannya, kadang-kadang tak sampai mati udah bisa ya bu. Belum sampai mati udah bisa. Kalau janji bu, kasih Ustaz. Silakan Ustaz.
Kalau janji ibu, jangan tanya bu, janji suci tadi ikan ibu, tangan tanggung-tanggung, luar biasa janjinya, sehidup semati, belum lagi meninggal, udah berpisah. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita tak begitu ya bu. Mudah-mudahan ya bu, cinta mati ya bu, cinta mati ya bu, mati berpisah ya bu. Jangan berpisah sebelum mati bu. Kadang-kadang cinta ibu luar biasa kalau sumpah janji. Masuk aja Ustaz. Saya ke sana. Masuk. Ustaz. Waalaikumsalam, masuk Ustaz. Ya. Cintanya bukan tanggung ibu, janjinya diikat di pantai Losangan. Bu. Apa yang nyanyikan bu? Apa kan bu? Usulan dengan mulai sumpah dari pantai Losari disaksikan berombak angin laut Makassar. Tapi bu, begitu hebatnya janji itu, begitu berpindah ke tanah Jawa, lalu engkau dan aku saling mencari gantinya. Iya kan bu? Bukan tanggung di narkoba bu, janji diikat, tapi putus juga ya bu, putus juga. Nah, begitulah kehendak Allah tadi ya, begitulah kehendak Allah. Memang sebenarnya kita tidak berkehendak begitu ya bu ya. Tapi Rasulullah SAW cintanya kepada Khadijah cinta mati bu, sampai meninggal Khadijah ibu pernah lagi disebutkan di depan Aisyah sampai Aisyah merasa cemburu. Ya Rasulullah, apa kelebihan Khadijah itu? Dia sudah janda tua pula, aku ni masih muda cantik. Apa kata Rasul? Tidak Aisyah, tak ada yang dapat mengimbanginya, tak ada yang dapat melebihi Khadijah. Begitu hebatnya. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi diantara kesedihan-kesedihan yang dialami oleh Rasulullah tadi, Allah menghiburnya, ya kan? Di samping itu Allah ingin menunjukkan kebesarannya, bahwa Allah bisa berbuat segala-galanya, dan bertemu dengan Allah diberilah ibu oleh-oleh yang luar biasa. Sampai hari ini kita nikmati, itulah sholat 5 kali sehari semalam ya bu. Nah, jadi bu, oleh-oleh yang paling indah dibawa Rasulullah dari sana adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, perjalanan Isra dan Mi'raj Rasul ini adalah satu perjalanan yang luar biasa. Dia bukan berjalan sendiri, tapi dia diperjalankan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang-orang Quraisy waktu itu tak percaya, tapi kita tetap meyakininya sampai hari ini. Ya bu, begitulah ibu orang Islam tuh bu, keyakinannya. Makanya bu, kita ini termasuk umat yang betul-betul kalau dibanding ibu, kalau dibanding dengan sahabat ya Ustaz, mungkin kita ini pun tak begitu kalah. Sahabat langsung berjumpa sama Rasul Pak. Langsung untuk berjumpa. Kita yang berapa ratus tahun sudah berlalu, hanya sejarah yang kita tahu, tapi kita tetap meyakininya. Luar biasa memang. Dan keyakinan yang luar biasa ini bu, mari kita pelihara terus. Ya, jangan bu sampai goyang. Makanya ada ibu, udah dengar pula orang yang mengatakan jangan takut murtad. Ya bu, nanti bu tengok YouTube ada itu Ustaz Konan, jangan takut murtad. Masya Allah, Masya Allah ibu, luar biasa. Takut bu, jangan sampai ibu, kita berlindung kepada Allah
supaya kita tidak sampai murtad. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu. Bukan hanya kita, Bu. Bukan hanya kita, tapi juga anak-anak cucu kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Ya, Bu. Saudara-saudara kita seagama hendaknya jangan sampai murtad. Begitu murtad, Ibu, tak ada, Bu, keampunannya. Walaupun kita kembali kepada Islam, tapi selama murtad itu kita tetap dihukum. Jangan sampai, Bu, jangan sampai tergoda, Ibu, bilang sama anak-anak di rumah, Ibu. Jangan sampai tergoda, Bu, karena Pajero. Ya, Bu. Jangan anak-anak itu tergoda, Ibu, karena gantengnya. Cuman Ustaz ya kan? Jangan tergoda, Ibu, karena pangkatnya. Ya, Bu. Bilang sama anak-anak di rumah. Ibu-ibu pun begitu, Bu. Tengok-tengok juga. Awas awasi juga anak-anak tuh. Iya kan? Siapa tuh yang datang tuh? Ya kan? Tuh tengok mah habis ninja di bawahnya. Di bawahnya lagi, Bu, Kawasaki apa tuh? Di bawahnya pula Pajero. Kaya memang ya. Udah ketengoknya ya. Dari keluarga mana dia tuh? Ya, Bu? Jangan, Bu, mantang-mantang datang dia pulang bawa martabak, besok roti cane, lusa martabak Mesir. Maksudnya apa, Bu? Bukan mereka boleh kita menerimanya dengan baik, terimalah, Bu, ya kan? Karena memang anak ini ya perlu juga jodohnya. Tapi perhatikan juga lah, ya kan? Awasi juga lah dari keluarga mana dia. Banyak, Bu, kejadian, Bu. Bukan sedikit kejadian yang begitu. Nah, oleh sebab itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini bagi kita merupakan satu tonggak untuk menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Ustadz kumpul pendapatan MA akan membahas lebih luas. Ya, Bu, mungkin aku pun, Ibu, tak bisa lama-lama karena udah budong ada telepon. Habis surat asar nih, aku juga ada cara lagi. Ini agak terlambat tadi buka ini, Bu. Ayo. Begitulah, Bu, apa yang bisa kita sampaikan sore ini. Kalau memang baik, mudah-mudahan mari kita ambil hikmahnya, Bu. Tapi yang pasti peristiwa Isra dan Mi'raj adalah satu peristiwa yang luar biasa, Bu, ya, yang wajib kita yakini kebenarannya. Di sana banyak contoh dan tauladan yang ditunjukkan oleh Allah kepada Rasul yang nanti akan dibahas Ustaz kita secara satu persatu secara detail, dan yang paling membahagiakan kita oleh yang dibawa Rasulullah SAW itulah sholat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebentar lagi akan tiba bulan suci yang mulia, bulan Ramadan, ibu-ibu. Mari, Ibu, kita sambut bulan yang mulia ini. Mari kita tambah ibadah kita di bulan ini. Makanya sesuai dengan tadi malam Pak juga bertemu dengan kumpul, dia berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sa'banin wa ballighna ila Ramadan. Ya, Bu. Bu, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban ini. Dan ibu-ibu sampaikan kami nanti. Iya, ibu-ibu puasa itu kan bulan Sa'ban kan? Man soma salasata ayyamin min awwal Sa'ban. Kan pernah kita bilang, siapa yang puasa 3 hari di awal bulan Sa'ban, wa salasatu min awsati, 3 hari pula di tengahnya, wa salasatu min akhiri, 3 hari nanti di akhirnya. Kaman abidallahi sab'ina aman, seperti Allah catat dia beribadah selama 70 tahun. Kan? Kemudian Allah akan berikan dia pahala seperti pahala 70 orang nabi. Wa immata bitilka sanah, kata Rasul, kalau mati dalam tahun itu Allah akan golongkan dia seperti orang yang mati syahid. Dan malam nisfu Sa'ban, Bu, insya Allah malam Jumat saja. Jago, Bu, jago. Malam itu dibuka 300 pintu rahmat, nanti akan dibuat satu secara detail. Berdoa, tapi doanya agak berbeda. Kalau biasanya kita berdoa begini, nanti Ustaz mendoakan begini, Ustaz, kan? Tapi malam nisfu Sa'ban khusus, ya, Bu, angkat kepala, irfa ra'saka wa yadayka ila sama, angkat kepala dan kedua tanganmu ke langit. Nah, agak beda. Mohon rahmat Allah, mohon keampunan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf, Ibu, setahun mungkin kita sudah berjumpa dari Ramadan yang lalu.
Dan insya Allah Ramadan mungkin ini penutupan Bu. Mudah-mudahan kita bertemu lagi ya Bu. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi ya Bu. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya Bu. Diberi Allah umur panjang, diberikan Allah kita kesehatan, diberikan Allah kita rezeki yang baik ya Bu. Mohon maaf buat segala dosa dan kesalahan selama ini Bu. Kepada Allah semua kita mohon ampun. Kalau ibu-ibu tak ada dosa-dosa, tapi aku mungkin berdosa sama ibu. Akhirnya kita tutup acara ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.